Apa sih yang laki-laki tidak tahu terhadap perempuan gitu, sehingga hanya memandang perempuan sebagai barang pemuas saja. Tidak akan ada manusia ini. Tidak akan banyak manusia ini. Tidak akan berkembang biak manusia ini. Kalau diri perempuan itu tidak ada rahim untuk melahirkan. Kan ada rahim kan di diri manusia, di diri perempuan. Perempuan ini diciptakan oleh Tuhan. Perannya tuh untuk menyejukkan, untuk menyayangi, untuk menyemangati, untuk supaya laki-laki itu jangan sepi, untuk supaya laki-laki itu jangan merasa sendirian. Dihiasi pula oleh Tuhan tuh dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Ada pula nafsu di diri laki-laki dan perempuan itu, biar bisa berkembang. Tapi ternyata dominannya tuh ke nafsu aja ternyata. Sisanya nggak diambil. Apa yang bisa mengontrol nafsu seseorang? Ketika seseorang itu menganggap seseorang lainnya tuh manusia. Orang itu tidak akan dikuasai nafsu kalau ngelihat lawan jenisnya itu. Setiap orang itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan dikuasai nafsu kalau ketertarikannya itu lebih kepada personal, kepribadian, bukan kepada bentuk tubuh. Nah, rata-rata tuh terutama ke perempuan Melihat bentuk tubuh pokoknya. Walaupun bodoh asal semok, makan. Walaupun cerdas, berhati baik, sopan santun, kasih sayang, kalau kerempeng mikir-mikir. Pokoknya kalau ngeliat perempuan tuh geradak geruduk atin. Makanya banyaklah kasus-kasus seperti ini. Nah, kenapa perempuan yang tidur dengan banyak laki-laki lebih dilecehkan daripada laki-laki yang tidur dengan banyak perempuan? Karena laki-laki selalu merasa lebih baik daripada perempuan. Satu, yang kedua, karena selalu meyakini bahwa perempuan itu harus patuh nurut kepada laki-laki. Padahal tujuan Tuhan menciptakan perempuan itu untuk menemani laki-laki. Untuk menemani laki-laki dalam hidupnya. Dalam menjalani kehidupan. Menemani. Ya menemani.
Kalau makan itu tujuannya hanya untuk kenyang, apapun dimakan. Tapi kalau makan itu tujuannya untuk kesehatan, tujuannya untuk supaya bisa berpikir, tujuannya agar cerdas, pasti cari makanan yang benar-benar bermanfaat. Nah, kalau nafsu seksual itu ditempatkan di posisi sebagai bagian daripada kebutuhan untuk menyenangkan hati dan berkembang biak, pasti tidak sembarangan. Kalau nafsu seksual itu muncul atas dasar kecerdasan yang ada pada diri perempuan itu, kebaikan daripada perempuan itu, kasih sayang dari perempuan itu, tentunya dia akan nafsu dengan perempuan yang benar-benar menurut pilihannya. Tapi kalau hadirnya nafsu itu karena sebuah bentuk, berarti setiap melihat perempuan pasti nafsu. Nah, sayangnya banyak laki-laki itu nafsu karena melihat bentuk. Bukan jadi nafsu karena kecerdasan, bukan jadi bernafsu karena kebaikannya, bukan jadi bernafsu karena kepribadiannya, bukan jadi bernafsu karena kasih sayangnya. Kalau dia jadi nafsu karena kepribadian, karena kasih sayang, karena kecerdasan perempuan itu, pasti tidak sembarang perempuan. Nah, karena sebuah bentuk, jadi begitu ada bentuk, pokoknya tidur. Kan? Akhirnya jadi pengen coba-coba berbagi bentuk. Iya, bentuk ini, bentuk itu, bentuk anu. Nah, supaya diaminkan, supaya tidak jadi sebuah kesalahan, nah dipakailah kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Nah, kan. Satu, padahal hatinya itu nggak begitu niatnya mah. Cuma kata-kata Nabi yang dipakai biar dianggap mematuhi. Karena itu. Yang lebih parah lagi. Kalau boleh lebih dari satu berarti 2 gitu. Ini apa 20 gitu? Bonusnya itu. Oh, bonus. Astaga. Oh, yang dicari bonusnya. Jadi semenjak mengenalmu, sayangku, engkau itu adalah perempuan yang sangat mengerti. Semenjak mengenalmu, aku tuh jadi semangat. Semenjak mengenalmu, perhatianmu tuh lebih baik dari yang lain. Dirimu ini perempuan yang soleha. Dirimu ini perempuan yang anggun. Niat hatinya untuk tidur ngomong begitu. Nah, kebetulan kan perempuan ini makhluk Tuhan yang telinganya lemah. Oh, karena buayan. Ya, jadi kalau dipuji-puji itu langsung kesemsem. Jadi beruntunglah lo tak bisa dirayu. Karena gue budak sebelah. Itu. Asli gue budak sebelah. Apalagi yang memuji itu kiai. Iya. Tambah percaya. Yang bukan kiai aja muji percaya. Apalagi ini kiai. Oh, berarti ini rahmat Tuhan dalam pikiran perempuan tuh. Ya nurut aja. Kurang kuat omongan tuh. Aku tuh dapat petunjuk. Nah,
Padahal karena berat ujung. Jadi biar ujungnya nggak berat lagi, segala cara digunakan. Oh, kalau lagi datang nyutnya dibilang petunjuk. Nah, khususnya untuk para perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Apakah kesucian seseorang diukur dari pernah atau tidaknya melakukan hubungan seks? Iya atau tidak? Lalu kesucian seseorang itu diukur dari apa? Sebaik-baiknya nih, ya. Sebaik-baiknya baik laki-laki maupun perempuan itu jangan tidur dulu. Sebenar-benarnya. Jadi tidak berlaku ke perempuan aja. Kalau ada aturan laki-laki lebih suci dari perempuan, itu aturan yang sesat. Itu keyakinan yang sesat. Bedanya perempuan dan laki-laki ini jenis kelamin. Keinginan mah sama aja. Sebaik-baiknya jangan tidur. Sebaik-baiknya. Seharusnya. Kalaupun itu terjadi, bukan berarti suci atau tidaknya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Oleh ucapannya, oleh tingkah lakunya. Terus yang membuat tidak suci perempuan pun laki-laki kan? Itu dia. Bukan perempuan itu tidak sucinya itu tidak suci dengan sendirinya. Jadi kalau ada laki-laki yang menganggap perempuan yang tidak perawan tidak suci lagi, yang menjadikan perempuan tidak perawan itu kan laki-laki itu sendiri. Kalau engkau mau mencari perempuan yang suci dengan syarat belum tidur dengan siapapun, tolong dong laki-laki janganlah berniat untuk meniduri perempuan. Pasti suci semua. Ya kan? Ada nggak perempuan yang kalau tolak ukurnya perempuan? Ya kalau tidak tolak ukur perempuan yang suci itu diukur dari tidur dan tidak. Ya berarti semua laki-laki jangan pernah berniat meniduri perempuan yang belum bisa ditiduri. Ya. Biar suci semua. Nah. Ya kan? Aku belum pernah dengar sepanjang sejarah bahwa keperawanan perempuan itu hilang atau dengan sendirinya. Atau ketidaksucian perempuan itu hilang karena hilang dengan sendiriannya. Kesucian perempuan itu hilang karena laki-laki. Jadi kalau mau perempuan itu suci semua laki-laki bertekad dan bersumpah untuk tidak meniduri laki-laki perempuan sebelum saatnya. Mungkin kesucian perempuan bisa hilang karena dia tersandung dan terjatuh. Iya, bisa jadi. Hilang dengan sendirinya. Iya. Ya iya kan. Jadi bagaimana cara membuat perempuan itu tetap suci? Nah, kan. Bagaimanakah cara membuat perempuan itu untuk tetap suci? Jawabannya, buat semua laki-laki jangan pernah berniat atau berkeinginan untuk meniduri perempuan yang belum atau yang bukan muhrimnya.